Namo Buddhaya semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Erni, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Keagamaan Buddha STAB Nalanda. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang implementasi kebijakan pendidikan, khususnya model implementasi kebijakan pendidikan. Model implementasi kebijakan pendidikan dapat berupa konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematika yang digunakan untuk menjelaskan, menerangkan, dan memprediksikan elemen suatu kondisi dari masalah pendidikan guna memperbaiki dengan cara menyampaikan rekomendasi dan rangkaian tindakan untuk memecahkan masalah kontroversi dan menyita perhatian publik. Model adalah contoh ideal dari situasi-situasi dan harapan dari dunia nyata. Model juga bisa dalam bentuk menyederhanakan dari realitas fakta yang diwakili. Selanjutnya, fungsi utama model. Fungsi utama model di sini untuk mempermudah menerangkan suatu konsep. Dalam beberapa contoh, model didasarkan dari suatu teori. Selanjutnya, model juga dipakai untuk menguji atau menjelaskan hipotesis sebagai bagian dari perumusan teori. Untuk mempermudah dalam menjelaskan partisipasi orang tua, siswa, dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, tentunya diperlukan model konsep yang memungkinkan kita untuk memahaminya. Dalam aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan yang efektif. Mari kita perhatikan diagram berikut. Dalam model linear, akan diawali dengan adanya isu kebijakan. Selanjutnya, akan diagendakan untuk pembahasan. Setelah adanya pembahasan, maka akan didapatkan keputusan kebijakan. Dan dalam pelaksanaannya, tentu ada yang sukses dan ada yang gagal. Untuk yang gagal, maka perlu memperkuat institusi dan meningkatkan kemauan politik. Model linear dalam implementasi kebijakan merupakan fase pengambilan keputusan penting. Sedangkan untuk fase pelaksanaan, kebijakan sering kurang mendapat perhatian karena dianggap sebagai tanggung jawab pihak lainnya. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada kemampuan unit pelaksananya. Jika implementasi kebijakan gagal, yang sering disalahkan adalah pihak pelaksana atau manajemen karena dianggap kurang memiliki komitmen sehingga dipandang perlu dilakukan upaya yang lebih baik guna meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana. Sedangkan untuk model interaktif, implementasi kebijakan dipandang sebagai proses yang dinamis karena setiap pihak terlibat dalam implementasi kebijakan di mana mereka dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahapan pelaksanaan. Misalnya ketika kebijakan pendidikan tentang full day school dianggap masyarakat kurang memenuhi harapan stakeholder. Ini berarti bahwa sebagai tahapan implementasi kebijakan full day school akan dianalisis, dievaluasi oleh para pihak, sehingga potensi dan kelemahan setiap fase pelaksana dapat diketahui dan segera dilakukan perbaikan untuk mencapai tujuan.
Adapun gambaran implementasi kebijakan pendidikan model interaktif seperti diagram berikut. Setelah adanya isu kebijakan full day school, maka akan diagendakan untuk pembahasannya sehingga didapatkan hasil keputusan di mana hasil keputusan memiliki karakteristik kebijakan publik dan birokrasi yang dapat menimbulkan arena konflik karena adanya perbedaan pendapat. Apabila ada penolakan, maka akan diagendakan ulang untuk dibahas. Sedangkan jika disetujui untuk pelaksanaannya, maka dalam pelaksanaannya harus ada laporan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana pengambil kebijakan akan menilai dan memobilisasi sumber daya untuk keberlangsungan kebijakan. Dan di sisi lain, pelaksana kebijakan juga akan menilai dan memobilisasi sumber daya untuk keberlangsungan kebijakan, sehingga akan timbul potensi hasil kebijakan yang akan diagendakan ulang untuk pembahasan kembali. Selanjutnya, model dalam proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Mereka mengembangkan model dalam proses implementasi kebijakan. Keduanya meneguhkan bahwa kontrol perubahan dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi kebijakan. Mereka mengembangkan tipologi kebijakan. Yang pertama menurut jumlah perubahan yang dihasilkan, dan yang kedua adalah jangkauan dan ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh para pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Kata kunci yakni perubahan yang dimaksudnya adalah model proses ini merupakan kontrol dan kepatuhan yang masuk dalam dimensi isi kebijakan dan implementasi kebijakan. Menurut Grindel, menjelaskan bahwa tipologi merupakan jumlah perubahan yang dihasilkan dalam elemen isi kebijakan masuk dalam konteks implementasi kebijakan. Sedangkan Korten dalam Antonisu Tarigan menawarkan model implementasi kebijakan, yakni model kesesuaian implementasi kebijakan atau program kegiatan dengan menggunakan pendekatan proses. Model ini berisikan kesesuaian antara 3 elemen pelaksanaan program, antara lain program, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program, seperti dijelaskan dalam gambar berikut ini. Demikian pembahasan saya tentang model implementasi kebijakan. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.